Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukurdi, saya dari Kabupaten Aceh Tengah. Kami dari Lembaga Aliansi Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Komando Garuda Sakti Kabupaten Aceh Tengah. Dalam kesempatan ini, kami akan memberikan laporan terkait atas beberapa dugaan di mana dapat kami simpulkan bahwasanya dugaan tersebut banyak keterlibatan beberapa oknum yang kami anggap sangat berbahaya sekali terhadap proses pelaksanaan pembangunan PLTA Kerung Pesangan 1 dan 2 wilayah Aceh Tengah, di mana proses pembangunan PLTA Kerung Pesangan 1 dan 2 ini merupakan dana pinjaman NKRI dari dana Jepang yang merupakan menjadi hutang negara Republik Indonesia yang akan kita berikan nantinya kepada anak cucu kita. Untuk proses pembangunan tersebut perlu kita bersama-sama ketahui agar proses tersebut lancar, maka jalur yang harus dilakukan tahap pertama ini adalah pembebasan lahan, di mana pembebasan lahan ini sepanjang sungai dan beberapa titik menyangkut pembangunan PLTA ini. Oleh karena itu, proses pembangunan PLTA ini kami dari Lembaga Aliansi Indonesia sangat mendukung proses pembangunan tersebut demi majunya wilayah Aceh Tengah. Pemasokan arus, hal ini akan menumbuhkan ekonomi masyarakat ke depan lebih baik. Dalam hal kesempatan ini, kami dari Lembaga Aliansi Indonesia mendapatkan keganjilan, temuan, dan beberapa hal yang menurut kami sangat merugikan masyarakat, di mana untuk kelangsungan tersebut pembebasan lahan yang utamanya adalah menyangkut ganti rugi. Proses ganti rugi ini sangat banyak terjadi kalau kita lihat di lapangan. Kami terus memantau, menyikapi apapun itu persoalan. Sesuai dengan tugas dan mutu kami adalah mendukung pemerintahan yang sah, mengawal penggunaan anggaran APBN, APBD, serta swasta. Di mana pembangunan tersebut, pembebasan lahan ini salah satunya menjadi korban yang kami ketahui adalah Saudara Ilyas Kumer. Saudara Ilyas Kumer merupakan pemilik sah tanah yang berluas lebih kurang 7 hektar, di mana Ilyas Kumer ini merupakan salah satu korban dari proses ganti rugi yang salah. Dengan data yang lengkap, si Ilyas Kumer menyampaikan kepada kami di lembaga menyatakan bahwasannya tanah mereka, si Ilyas Kumer, sampai hari ini, jadi sampai detik ini di tahun 2011 yang lalu, mereka telah melakukan penjualan 500, sekian meter persegi dengan nilai ganti rugi 38 juta. Dengan hal tersebut, ganti rugi ini sudah jelas bahwasanya PLTA mengetahui tanah Ilyas Kumer ini memang benar adanya. Jadi proses tersebut menyisakan tanah lebih kurang 6 hektar 900 sekian. Dalam proses tersebut, seiring waktu, pemilik melakukan pembayaran pajak taat bernegara mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 terus melakukan pembayaran pajak. Pajak demi pajak mereka lakukan sebagai masyarakat yang taat bernegara. Oleh karena itu, di mana pada tahun 2016 si pemilik akan melakukan proses pensertifikatan tanah untuk meningkatkan tingkat daripada proses kepemilikan tanah, mendaftarkan keabsahan tanah kepada negara. Namun pada kenyataannya tanah tersebut telah dimiliki oleh beberapa orang. Hal ini telah terjadi proses manipulasi berdasarkan data, berdasarkan laporan dan hasil investigasi kami dari lapangan, di mana tanah tersebut sudah dimiliki pada 3 orang yang bernama Jupri Darwis, Arianto Gunawan, dan Muksin AB. Kalau kita runutkan persoalan tersebut, ketiga pelaku ini merupakan hasil datanya merupakan hasil dari manipulasi data yang dilakukan di tahun 2011 oleh kepala desa. Jadi kepala desa ini melakukan manipulasi data. Jadi kita tahu seharusnya data itu dicek dulu sebagaimana mestinya. Kalau si A mengatakan tanahnya memang benar di sana, maka si Jupri Darwis, Arianto Gunawan, dan Muklis AB ini
coba dicek dasar atau kronologis sejarah daripada kepemilikan tanah. Namun hal ini tidak dilakukan. Proses ini sudah sangat jauh berlangsung. Proses pengadilan di tingkat kabupaten, proses di tingkat provinsi, bahkan di tingkat Mahkamah Agung, di mana hak-hak dari pemilik tanah, salah satunya si Ilyas Kumur, terabaikan. Jelas-jelas haknya di dalam hal ini telah dilakukan pemerkosaan haknya. Jadi kita dari Lembaga Aliansi Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Komando Garuda Sakti dalam hal ini mendukung proses pengungkapan kasus-kasus hal seperti ini untuk mendukung masyarakat yang lebih lemah. Oleh karena itu, maka di sini kita memantau, disinilah saatnya kami untuk bergerak menunjukkan bahwasanya Aliansi Indonesia ini memang ada. Dengan demikian, maka proses pembangunan itu tidak akan juga terhambat karena kita sangat mendukung proses-proses tersebut demi majunya negara ini. Oleh karena itu, kita tahu bersama tanah Ilyas Kumur memang sah adalah pemiliknya. Namun di tahun 2011 kalau tidak salah ingat saya, di tahun 2011 PLN telah melakukan pemasangan pelang nama di atas milik Ilyas Kumur. Setelah dilakukan pemasangan pelang dan di tanggal 20 Oktober 2020 di mana pemilik langsung melakukan pencoretan pelang, yaitu merupakan ibu-ibunya dari 12 berkeluarga ini melakukan pencoretan pelang PLN di atas tanah milik Ilyas Kumur dikarenakan Ilyas Kumur tidak sanggup untuk bangun lagi karena kondisi yang lemah dan stroke berat, tidak bisa berjalan. Jadi oleh karena itu ibu-ibu ini melakukan pencoretan pelang milik PLN di mana pencoretan tersebut oleh pihak PLN melaporkan ibu-ibu ini kepada pihak Kapolres Aceh Tengah. Dan pihak Polres Aceh Tengah melakukan proses penyidikan dan menjadikan 11 ibu-ibu ini menjadi terpidana. Dan dari hasil yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10, seharusnya dalam isi pemanggilan terakhir yang ketiga, polisi menyatakan akan melimpahkan persoalan tersebut kepada kejaksaan. Namun hal ini tidak sesuai dengan apa isi surat. Oleh karena itu, kami sangat mengecewakan apa yang telah terjadi. Di hari Rabu itu, ke-11 tersangka ini tidak mengetahui bahwasannya dirinya akan dilakukan penahanan. Jadi, si ibu-ibu tidak menyadari akan dirinya ditahan, di mana ibu ini sangat miris sekali. Jadi, ibu-ibu ini memang tidak menyadari akan dirinya ditahan. Dan bahkan kepala desa tidak mengetahui, serta suami mereka, serta juga ada ibu yang sudah statusnya janda. Mereka harus ditahan di hari yang sama. Namun setelah di hari tanggal 20, tanggal 10 di hari Rabu itu 2020 yang lalu, di 2021 yang lewat di bulan 2, kami selaku Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Kabupaten Aceh Tengah melakukan mediasi kepada Kajari, dalam hal ini melakukan penangguhan sesuai dengan prosedur yang ada. Maka prosedur itu sudah kami lakukan. Hasil pertemuan dengan Kajari seperti yang terdapat pertemuan kami sebelumnya menyatakan, Kajari, mohonlah kalian membuat surat penangguhan. Kita ini secara birokrasi buat Pak. Kami telah melakukan hal tersebut, oleh beberapa desa juga ikut menandatangani beserta juga dengan yang menanggung jawab daripada ke-11 tersangka tersebut. Di tanggal 10 penangkapan, tanggal 11 kami masukkan permohonan penangguhan. Namun pihak Kajari tidak melakukan penangguhan tersebut. Namun tiba-tiba kami melihat di tanggal 11 tepatnya setelah kami melakukan penangguhan, tanggal 15 Kajari Aceh Tengah melimpahkan persoalan tersebut kepada Pengadilan Aceh Tengah. Setelah dilimpahkan dan Pengadilan Aceh Tengah melakukan proses persidangan dengan cepat hanya dengan waktu kurang lebih 8 hari. Ada apa sebenarnya terjadi dengan kasus Ilyas Kumur? Kami sampai hari ini sangat mempertanyakan hal ini. Kenapa harus tergesa-gesa? Apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada tentang penangkapan, tentang penyelidikan ini?
Jelas-jelas si pemilik melakukan pencoretan pelang karena di atas tanah beliau. Kenapa dilakukan tindak pidana? Seharusnya pihak kepolisian mempertanyakan, pihak kejaksaan juga mempertanyakan. Ibu-ibu ini mempertahankan haknya yang telah dirampas. Hak beliau telah dirampas, tapi tidak dimasukkan dalam pasal 551. Barang siapa yang masuk ke dalam area tanpa sepengetahuan oleh si pemilik. Nah, ini tidak digunakan. Lalu hukum yang bagaimana yang harus berlaku? Ilyas Kumar adalah salah satu korban yang terzolimi. Bukan artinya Ilyas Kumar tidak mendukung proses pembangunan ini. Di tahun 2020, tepatnya di bulan 2, Bupati Aceh Tengah pernah melakukan mediasi atas kasus ini. Ilyas Kumar dengan pihak PLN pernah dipanggil ke pendopo. Hal ini telah dilakukan oleh Bupati selaku pimpinan daerah, namun hal tersebut tidak dapat memiliki hasil yang memuaskan. Dikarenakan PLN menyatakan bahwasanya untuk pembebasan lahan tersebut untuk tahun ini tidak ada lagi. Untuk tahun selanjutnya akan dilakukan pembebasan. Namun pihak PLN memberikan ganti rugi jerih payah senilai 100 juta kepada Ilyas Kumar. Namun Ilyas Kumar saat itu sangat kecewa, marah besar. Kenapa? Karena tanah beliau diganti dengan nilai 100 juta, sedangkan tanahnya sudah diambil oleh pihak lain dengan nilai miliaran rupiah. Kita pingin kasus ini diungkap, karena masih banyak Ilyas Kumar lainnya yang masih sampai saat ini tidak berani mengungkap kan apa yang telah terjadi. Jadi saya bersama saudara saya dari TRC Aliansi Indonesia juga, dengan ini kami bersama menyampaikan, kami ingin mengungkap, mohon kepada aparat penegak hukum, Bapak Listio sebagai Mabes Polri, kami juga mengharapkan bantuan dari Bapak untuk turun memeriksa apakah benar apa yang terjadi ini. Kami siap memberikan data, dokumen, dan alat bukti yang sah. Kami siap untuk hal ini. Kami pasang semua apa yang kami dapat. Dalam hal ini juga kita tahu kepala desa hari ini mendapatkan intervensi dari aparat penegak hukum. Kami juga memiliki bukti-bukti ini, makanya kami siap memberikan data. Oleh karena itu, kepada Bapak Presiden Joko Widodo juga, selaku Presiden kami di NKRI ini, kami sangat bangga dengan Bapak. Mohon bantuan kepada Bapak, tegakkanlah keadilan seperti apa yang pernah Bapak sampaikan. Bapak, tolong kami, bantu kami. Kami wilayah Aceh Tengah di ujung dari wilayah NKRI ini. Kami sangat berharap besar kehadiran Bapak, serta yang paling utama, yang paling menjadi prioritas dalam hal ini adalah ibu-ibu dari 11 ini. Hari ini anak-anak mereka terbengkalai, tidak bisa lagi mengurus anak mereka. Hari ini kita sangat kecewa. Kita bisa bayangkan seorang ibu 11 orang ditahan tanpa sepengetahuan lagi. Oleh karena itu, kami mengharap utama kepada Bapak untuk dapat memperhatikan Aceh Tengah untuk masalah PLTA. Begitu juga menyangkut agar dapat dilakukan pemeriksaan. Berharap kepada Bapak KPK dapat hadir di Aceh Tengah. Tolong dong, cek kami, bantu kami. Kami akan buka semua kasus yang ada. Kami siap. Kami siap melakukan ini, apapun itu risikonya. Kami sangat bangga dengan adanya KPK yang dalam hal ini melakukan tugas tindak pidana korupsi. Kita akan sikat pelaku-pelaku oknum penyelenggara negara, baik penegak hukum. Di sini telah terjadi kecurangan. Jelas-jelas hukum yang ada ini kita melihat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kami siap memberikan data. Saya Sukurdi dari Sekretaris Lembaga Aliansi Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Komando Garuda Sakti, serta rekan saya dari Tim Reaksi Cepat Lembaga Aliansi Indonesia Asri Didiansa. Dengan ini kami sangat berharap besar bersama tim dan masyarakat Aceh Tengah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan mendukung sepenuhnya kasus ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada pihak penegak hukum di tingkat pusat, mohon kepada Bapak KPK, Bapak Presiden RI,
serta Bapak dari Mabes Polri, Pak Listio, harapan kami bersama. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dilaksanakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.